نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. في السند المتصل إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال: باب في أكل لحوم الحمر الأهلية. Himar ada dua, ada yang liar, ada yang Cina, dan ini dua jenis yang berbeda. Sebagaimana ada ayam kampung dan ayam hutan, itu dua jenis atau dua marga yang berbeda. Jadi bukan berarti kalau sudah Cina haram, kemudian kalau masih liar halal, bukan. Itu dua jenis yang berbeda yang orang-orang Arab mengetahui ciri-cirinya. Kuda zebra itu termasuk dari al-himar al-wahshi yang halal. Sementara yang biasa digunakan untuk kendaraan itu adalah himar ahli atau himar ingsi yang haram. Adapun sebab haramnya diperselisihkan. Ada yang mengatakan karena dia makan tai. Tapi seandainya dia tidak makan tai pun hukumnya tetap sama karena sudah mansus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawma Khaybar, yani sanah sabi'ah, an na'kula luhum al-humuri wa amarna an na'kula luhum al-khayli. Kemudian di belakang itu ada kana al-Hakam al-Ghifari fina yaqulu hadha wa aba dhalika al-bahr, yani Ibn Abbas. Ibn Abbas tidak menerima hadis ini, alias dia mengatakan bahwa keledai itu adalah halal, dan pendapat Ibn Abbas ini adalah pendapat yang syadz sehingga tidak bisa dijadikan sebagai rujukan pendapat Ibn Abbas ini, sebagaimana syadznya pendapat beliau yang membolehkan nikahul mut'ah. Makro Walid bin Abdullah qala asabatna sanatun falam yakun fiha syai'un wa timu ahli illa syai'un min humrin wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamaluhu min amri diyah fa ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya Rasulullah asabna sanatun falam yakun fiha ma timu ahli illa syai'un min humrin fa innaka haram ta'lamu min amri ahliyah fa qala in ahlika min sami min humrin fa inna ma haram Tuhan min ajri wali qaryah yakni ajalah. Nah, ini hadisnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Seandainya bisa dijadikan sebagai hujjah, maka ini hanyalah karena kondisi dia terdesak. Allah mengatakan faman yaturra fi mahmasatin ghairi baghin wala 'adin fa inna Allaha ghafurur rahim. Jawwal al-qaryah, jallalah itu yang makan tai tadi. Jawal sendiri yang selalu berkeliling di desa, yaitu untuk makan tai tadi. Utruku hadha faqat fi sanad wa ba'dahu mubashara. Wabillahi qala anjabihi qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengkobat anhum umri ahlinya an yajalala an biha wa akli rahmi. Nah, babun fi aklil jarat, makan belalang, dan ini halal baik mati maupun hidup karena diperkecualikan dari yang haram bangkainya. Wabillahi qala ini bini Abi Awfa wa sa'atu an yajalala faqala Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sita aw sab'a jalatin fa kunna na'kulu ma'ahu. Aw qala sab'a fa hadha syartu rawi. Wabillahi qala an Salman qala su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an yajalala faqala aktsara binillah wa aqulu wa la uhrimuhu. Dhaif. Adapun yang sahih adalah halal. Dan ini bisa untuk tafsir kalam Allah dalam Al-Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Maka tentaranya Allah itu adalah semua makhluk Allah bisa menjadi tentara Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah kalau menyiksa sesuatu, maka dengan tentaranya terserah apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk para malaikat dan juga junud rabbik. Salman an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mas'ila faqala pada kaum sahabat faqala aktsar binillah.
هذا أيضا ضعيف. وبه قال باب في أكل الطائر من السمك. Apa yang tafi? Yang mengambang. Kalau sofi, renangnya ngambang itu tidak. Kalau tidak ngambang berarti bedanya tafi dengan sofi, satunya yang mengambang, satunya tidak. Betul. وبه قال nanti beli bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'al qabahu aw jarza anhu faquluhu wa ma tafihi fatafa fala ta'kuluhu. Hadis dhaif. Adapun yang benar adalah meskipun sudah mengapung selama tidak busuk maka masih boleh untuk dimakan. Au jazara anhu, atau menyingkap darinya. Artinya dia dilempar ke pinggir atau airnya jadi menyusut, kemudian tersingkaplah air yang ikan yang mati tersebut. Nah, maka ini karena dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Adapun yang sahih adalah madam yuntin, sebagaimana dalam masalah syaid. Maksudnya kita kiaskan dengan syaid, madam yuntin. Nah, kalau sudah busuk bahaya, madaratnya. Qala babu fi mutari ila Menjadi bin Samuel analulah nazal harata wa ma'ahu ahli wa walihi. Faqala rajulun inna naqali balat fa in wajadtaha fa amsikha fa wajadaha falam yajid sahibaha fa maridat wa qala timrahu inharha fa abawakana faqat faqalat islihha kata nukat tidak syahmana walahmaha wa nakulahu. Faqala hatta asala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahu fasa'alahu. Faqala al-inna baginan yumita qala la qala faquluha qala faja sahibu akbaru kubar qala qala kunta minha qala istahitu minha. Qawluhu nafaqat ay matat. Apa lagi? Usluha imzik jildaha. Idan salafal ashhur wal hurum, itu mirip dengan itu ya, karena sudah lepas dari bulan haram. Dan dalil tentang bolehnya terpaksa itu dalam Al-Quran juga ada yang tadi kita bacakan, dan ini hadis menguatkannya. Maka boleh memakan apabila laisa lahu ghinan yughni. Jadi qala Antuji al-Amiri annahu atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayhi lana minan minqat qala ma ta'amukum qulna naltabitu wa nastabihu qala Abu Nu'aym fasahu li ukbah wa qadakan bukratan wa qadakan asyidatan qala taqaw abiju fa'ahal lakum al-maitah ala hadhihi hal. Laka wa abi al-ju. Wa abi ini adalah bukan sumpah, tapi bentuk sumpah, tapi tidak diniatkan untuk sumpah, sehingga tidak termasuk yang dilarang. Kemudian di situ tadi kapan disebut terpaksa, yaitu naghtabik wa nastabih. Naghtabik itu artinya ghadaqun asyiyatan, kemudian nastabih itu adalah ghadaqun ghudwatan. Jadi yang pagi disebut nastabih, sarapan pagi, sementara yang makan sore disebut naghtabik atau ghubuk. Maka ada subuh, ada ghubuk. Maka di bawah itu sudah dijelaskan oleh Abu Dawud, al-ghubuk min akhirin nahar wa subuh min awalin nahar. Sehingga naghtabik tafsirannya yang asyiyatan, sementara yang nastabih tafsirannya yang ghudwatan. Sehingga ini tafsirannya diboleh oleh perawi ya, tidak diurutkan sebagaimana lafal hadisnya. Nah, cuma makan pagi dan sore itu sudah disebut ju', tapi ini tidak benar ya, karena hadis ini dhaif. Berarti definisi terpaksa itu bagaimana?
Definisi terpaksa adalah kalau dia tidak makan akan mati, itu terpaksa. Kalau masih hidup alias masih mampu untuk bertahan hidup tanpa memakan yang haram tadi, maka tidak disebut terpaksa. Launaini nau'aini. Jadi boleh enggak kita makan langsung dua macam, karena Sayyidina Umar itu tidak mengizinkan anak-anaknya untuk makan dua macam begitu, karena dianggap berlebihan di dalam makan. Tapi itu fikih Sayyidina Umar dari sisi warak saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajibku anak ini hujatan baibat min buratin samrat mulat raqatan disamain wal-ma'in. Faqala rajulun minal qawm fatahilahu kaza al-hadi. Faqala fi ayyi syai'in kana hadha? Qala fi uqatin dabin. Qala irfa'hu. Uqati dabin, wadah minyak, itu disebut ukah, minyak samin atau wadah madu juga, pokoknya untuk yang cair-cair. Nah, tapi dia terbuat dari dabin. Qala irfa'hu, angkatlah dia, artinya beliau tidak mau, seolah-olah dab itu adalah haram ya. Tapi di sini dhaif, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk mengharamkan dab. Adapun yang sahih bahwa dab itu halal. Nah, kemudian mulabaqah itu adalah al-makhlutah, yang dicampur. Samra itu adalah gandum mewah yang berasal dari Syam. Nama lainnya burrah. Ya, kadang disebut bur saja, kadang disebut samra saja, kadang disebut dua-duanya burrah samra. Ini makanan orang-orang kaya. Kalau orang-orang miskin, rotinya tidak putih, tapi rotinya coklat, sebagaimana yang biasa dijual di pasaran Arab sampai hari ini. Yang murahan itu, yang bundar itu adalah roti coklat orang-orang miskin. Babun fi aklil jubun nih, apa tadi jubun? Maka halal karena dimakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan membaca bismillah sebelum makan ini hukumnya adalah sunnah untuk sebagian, wajib untuk sebagian. Kemudian jubun ini ada 3 bacaannya. Boleh dibaca jubun seperti yang utul, boleh juga dibaca jubun sebagaimana dalam hadisnya jubnah, boleh juga dibaca jubun dengan 2 dhamma. Maka semuanya benar. Babun fil khalli, coklat. Ini bukan berarti khal adalah sebaik-baik lauk, tapi karena beliau memuji apa yang ada, sehingga kalau ditanyakan mana lebih afdal, apakah khal ataukah laham, jelas sepakat laham bahwa itu lebih afdal karena manfaatnya lebih besar daripada khal. Nabi Rola anda dari Nabilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Allah nikmatnya ampun. Nabi Rola baru di akhir. Thum adalah bawang putih. Nabi Rola anda Jabir bin Abdullah Allah inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah man akala sunnah atau musolah pada tazilna atau qala ya'tazil masjidana. Badr itu artinya peri. Mungkin disebut Badr karena dia bulat atau bundar. Bihi qadiratan minal bukuri wajadaha itu fasa'ala fa'ukhbira bika minna adna bukuri faqalat qallibuha ila badi asfali kana ma'hu qala mara'ahu qala akalha qala qul fa'inni unaji man la tunaji qala ahmad salih bila ini bisa mungkin. Nah, ini tafsiran untuk kata-kata Badr tadi. Unaji man la tunaji itu malaikat,
karena malaikat Jibril sering datang kepada Nabi Muhammad SAW, dan malaikat itu terganggu dengan bau yang terganggu darinya manusia. Artinya malaikat seperti manusia, terganggu dengan bau yang tidak enak. Kalau di Indonesia ya kayak seperti ini yang dimaksud fuman au basalan adalah yang masih mentah, karena kalau sudah matang itu sudah tidak berbau dahsyat. Maka maksudnya fuman nayyan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Quluhu man akalahu minkum fala yaqrab al-masjid hatta yatabarru minhu." Dikiaskan dengan ini setiap yang mengganggu orang-orang yang di masjid, misalnya orang yang memiliki luka dan menetes-netes, atau memiliki luka dan bau dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa kata-kata khabith tidak selalu bermakna haram. Karena Nabi SAW tidak mengharamkan. Nah, sehingga ketika para ulama berselisih pendapat tentang kasbul hajjam khabith, ada yang berpendapat khabith tidak haram, itu dalilnya salah satunya adalah hadis ini. Di sini disebutkan khabithah tapi tidak haram. Demikian juga tempat-tempat yang lain selain masjid yang mengganggu orang banyak. Nah, disebutkan masjid karena ini biasanya berkumpul padanya kaum muslimin di dalam masjid ini. Maksubus sodar, diikat dadanya yaitu dengan batu, alias dia sedang kelaparan. Nah, sehingga dia memakan apa yang ada. Nah, karena dia makan yang ada dan adanya adalah bawang mentah, diizinkan oleh Nabi SAW. Innalaka udhran. Kalau Nabi nggak ngasih makan, ya mungkin Nabi juga nggak punya makanan yang akan diberikan, atau mungkin juga setelah itu Nabi memberikan tapi nggak diceritakan. Ya, intinya tidak mungkin Nabi itu tidak memberi padahal beliau punya, itu nggak mungkin. Dimatikan maksudnya dimatikan baunya yang tidak enak itu. Nah, ini semuanya menunjukkan bahwa yang dilarang di atas tadi itu semuanya adalah yang mentah. Nah, Abu Samad ada nggak? Nggak ada. Baik, bahwa fitan meri hadis tadi tuh yang terakhir tadi.
Kurma yang sudah kering disebut tamar. Sebelum menjadi kurma disebut rutab. Sebelumnya lagi apa tadi kuncinya? Lam ba kemudian baru rutab. Baik, fadhal. وبه قالت أن يوسف بن عليه السلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قسطة من كل شعير فوضع عليها تمرة وقال هذه دم. Dhaif. Tetapi maknanya sahih bahwasanya Nabi SAW kalau makan roti diberi lauk dengan kurma, kemudian beliau menyebutnya sebagai idam dalam hadis yang lain. وبه قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه ضياء أمر. Ini karena beliau tinggal di Arab yang makannya adalah kurma, makan pokoknya. Sehingga maksud hadis ini adalah hendaklah kita menyiapkan makanan pokok di dalam rumah supaya keluarga tidak kelaparan. Nah, kalau di Indonesia baitun la ruzza fihi jia'un ahlu. Sehingga sebagai kepala keluarga hendaklah menyiapkan beras. Adapun telur dan sebagainya itu nggak disiapkan nggak apa-apa, karena itu hanya tambahan ya. Ada telur nggak ada beras nggak ada gunanya. Kalau ada beras nggak ada telur masih bisa makan. Ini makna pertama ya. Kemudian kandungan makna yang kedua adalah bahwa beliau menghasung untuk qanaah. Kalau di rumahmu sudah ada tamar berarti kamu sudah cukup karena sudah tidak lapar. Demikian juga kalau di rumahmu sudah ada beras, meskipun tidak ada lauk, tidak ada minyak goreng, tidak ada sambal, terimalah qanaah lah. Al-muwassawas yang sudah yang sudah keluar padanya sus itu adalah kutunya. Al-musawwas yang sudah dikutui. Maksudnya boleh enggak memeriksa kurma sebelum dimakan? Jadi boleh ya, adapun hadis yang melarang itu tidak sahih. Itu sama dengan sus kering, berarti artinya apa? Cacing kering, ya apa? Kutu kering. Al-iqran mendouble. Jadi misalnya makan kurma langsung dua, mestinya kan satu langsung ambil dua dimasukkan dalam mulut dalam satu kali waktu. Nah, hukumnya adalah makruh kalau itu milik sendiri karena itu menunjukkan kerakusan, dan haram kalau itu adalah milik bersama. Misalnya santri dikirimi oleh ustadznya kurma, nah itu kan milik bersama. Kalau milikmu sendiri kemudian kamu ajak teman-temanmu ayo makan bersama, nah, maka double itu makruh. Minta izin, misalnya mengatakan ya saya sangat lapar sekali sampai gemetaran ini, jadi saya minta izin makannya langsung dua-dua supaya segera selesai gemetar saya, nggak ada masalah kalau ada sebabnya gitu. Lawan ini nu'aini. Rutab itu sifatnya panas, kisa itu sifatnya dingin, maka fungsinya adalah untuk menetralkan sebagaimana disebutkan dalam hadis berikutnya. Harra hadha ar-rutab bi bardi hadha al-bitikh.
maka bisa dengan bitir, bisa dengan kitha, pokoknya yang bersifat dingin ini. Dan bitir itu bisa disebut juga at-tibbikh, dibolak-balik sama bitir dan tibbikh. Itu seperti di Indonesia, Jawa Tengah sama Jawa Timur, riwariwi, wirawiri. Nah, apa itu az-zubad? Mentega ya, yang masyhur mentega. Mentega itu bahannya dari apa? Az-zubad itu dari laban itu di sini. Yang terkenal mentega kan. Tapi di sini zubdun ma yustakhraju bil makhdi min labanil baqar wal ghanam. Jadi apa itu terjemahnya yang pas? Waz-zubdah akhassu min az-zubd. Apa ini enggak paham ini? Wa fi surah zubdun bid-dhammi kaf wa sharshish. Di bahasa Persia namun dengan Amal Mahfud ini sudah membuat syarah yang tidak memahamkan pembacanya, karena penulisnya kan bukan orang Arab. Nah, kita harusnya buat syarah dengan versi Jawa, ya ada Arabnya, ada Jawanya. Wazubdu bil lughatina mentega hatta yatahayyara itu. Nah, Wabillahi qala babil akli fi anati ahli kitab. Dan jadi qala kunna na'budu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanusibu min anyatil musyrikin wa asqiyatihim fanasta'ti'u biha fala ya'ti bidzalik alaihim. Al-akli fi aniyati ahli kitab. Aniyatu ahli kitab suci. Adapun hadis yang menunjukkan bahwa dia itu tidak suci itu karena digunakan untuk makan babi dan digunakan untuk minum khamar. Nah, maka di sini dikatakan fala ya'ibu alaina ila ya'ibu alaihim, berarti boleh, karena kalau tidak boleh pasti boleh akan mencelanya. Ada di Sa'ladah al-Khusandi anna sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna nijalu ahli kitab wa hum yatlufuna fi qudurihim al-injil wa yashrabuna fi aniyatihim al-khamra. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in wajadtum ghayraha faqulu fiha wa shrabu fa in lam tajidu ghayraha farhaduha bil ma'i wal shrabu. Nah, ini adalah dalil bahwasanya tidak diperbolehkannya itu, yaitu harus mencari yang lain itu apabila dipakai untuk yang najis tadi. Tapi seandainya tidak dipakai untuk yang najis, misalnya dia ngirimkan kepada kita gudeg, nah, maka tidak ada masalah meskipun pakai piringnya mereka. Farhaduha ya faghsiluha. Nah, faghsiluha ini supaya membersihkan najisnya babi sama khamar tadi ini. Kalau mazhab Syafi'i, babi najisnya disamakan dengan anjing, berarti cucinya harus 7 kali dan memakai debu di akhirnya, di awalnya. Nah, semua binatang laut halal, meskipun dia itu namanya khinzirul bahr, tetap halal, kecuali satu, apa ya? Insanul bahr haram ijma. Tapi insanul bahr itu apakah benar ada atau tidak ada, nah, itu bisa dibaca dalam kitab Hayatul Hayawanil Kubra. Di situ disebutkan sebagian orang mendapati insanul bahr. Nah,
Tala Qairan bi Quraisyin Wazawwadana jiraban minat amri Jiraban satu wadah. dan menjituh Hurairahu Pakan Abu Ubaidah Fikina tamatan Kuna menyusuha kama yamususuhi Sumana syaiba alihan ilata Pakafina yomana ilatai Pakuna na debudibis Bidisiyati Bi'isiyina dengan tongkat dekat kami al-khabat daun-daun. Sunat Mabulu Bima Anak Kulbu Membalak mengalasa hidup dahri Lalu kialanat ayat kasih bodohnya Al-kathib tumpukan atau gundukan ad-dhahm yang gemuk. Rufi'a lana diangkat bagi kami, maksudnya apa? Tampak bagi kami. Pakaimu kaidan bodoh-bodoh tidak terandal Ambar ini termasuk binatang laut. Nah, Kepala Abu Ubaidah Mikatun walatahi berana Summa kolah la Karnahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa bismillah Wakadit Wariyaku ilaihi pakulu Fa'akom ha'alaihi syahran Manahmu sabasini ahata sa'asanina Falam ma'afadim ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yakan Allah ta'ala Fa'ala Wariskan ahli-jahulahum Malam aku menahmu syaitan Fakir ini menahmu Fa'asalna minhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fa'ala ya seperti ikan paus dan sebagainya yang gede-gede kayak satu kapal gitu. Dan ini bisa dimakan sampai 1 bulan. Fa'akamna alaihi syahrun, padahal 300 orang. 300 kali 30 berapa kali piring, dihitung sendiri. Kalau anggaplah makannya setiap hari 3 kali kali 300 kali 30. Nah, hatta samina, berarti kalau mau gemuk makan ikan selama 30 hari berturut-turut, insya Allah gemuk. Dan kata Ustaz Mu'in, ikan itu mencerdaskan otak. Nah, Kemudian ikolah Double P4 atau Opisani tikus kalau masuk pada minyak samin dan masih hidup maka tidak najis, tapi kalau bangkai maka najis. Nah, Kemudian ikolah Amin Yonah Anfa Rekan Wapak Atisamien Ka'akbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam Ka'akala Al-Qumahullah Wa maka yang dimaksud waqa'at di sini waqa'at fanatat, karena kalau waqa'at saja maka tidak mau bikin najis apa yang sudah dicemplungi oleh tikus tadi. Adapun bangkai maka najis karena dia itu punya darah. Adapun hewan-hewan yang tidak punya darah seperti kalajengking dan sebagainya, maka itu bangkainya tidak najis. Nabi Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita apa itu sambil ingkar jamilan al-duha wa mahulha ingkar namai'an wala taqulha. Ini hadisnya dhaif. Nah, sehingga yang terpakai bagaimana? Yang terpakai hukumnya sama dengan air, yaitu apa? Kalau dia itu berubah dengan sebab najis tadi maka najis. Kalau dia tidak berubah dengan sebab najis tersebut maka dia tidak najis. Jadi misalnya ikan masuk pada minyak goreng, tikus masuk pada minyak goreng, panas kan minyak gorengnya, nah, terus tikusnya langsung mati. Apakah najis? Tidak, karena baru saja sehingga tidak mengubah minyak goreng tadi. Maka Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini syadz. Al-Maimunah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kalau ini saya hadis Zuhri an Ibnu Husayn. Fadzakara apa? Maksudnya hadis Zuhri an Ibnu Husayn. Yang mana tuh? Yang atasnya juga. Nah,
Babun fil dzubab yaqa'u fit ta'am. Lalat masuk pada makanan, maksudnya kemudian mati. Apakah najis ataukah tidak? Kalau tidak mati, maka hukum asal segala sesuatu adalah suci. Nah, Pembeli kolat, Nabi Hurairah kolat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'a al-babu fi ina'i ahadikum kam tubuhu, fa inna fi ahadi jannah tidak an-nafil ahad sifahan, fa innahu ya'ti bi-iman bil-ladhi fi-hidda, fa yamiskuhu." Umquluhu irmisuhu, celupkan seluruh tubuhnya itu, karena dia punya sayap kanan dan sayap kiri. Sayap kirinya membawa penyakit, sayap kanannya membawa penawar, dan sehingga kalau dihembuskan semuanya maka menjadi netral. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi SAW mengetahui sebagian perkara gaib yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara hadis ini ada seorang dokter dari Mesir, Al-Azhar, itu mengatakan hadisnya dhaif. Bukan hadisnya yang dhaif, otaknya dia yang dhaif, karena tidak bisa menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua perkara itu bisa kamu nalar dengan otakmu, karena kalau semua bisa dinalar, ya nanti banyak hal-hal yang tidak masuk akal kita dustakan. Misalnya dalam Al-Quran surat Maryam, wa huzzi ilaika bijil'in nakhlah tusaqit 'alaika rutaban janiyya. Mana mungkin seorang perempuan, apalagi lemas kan kondisinya hamil, habis melahirkan, kemudian dia merontokkan kurma. Mana mungkin kurma bisa digerakkan dengan tangan, ya. Kemudian yang jatuh itu bukan tamar yang sudah matang, tapi rutab yang masih mentah, yang kalau dipetik itu ada suara yang tok. Nah, itu nggak masuk akal itu. Apakah kita dustakan juga ayat Quran? Babun fil luqmah tasqut, bab satu suapan yang jatuh. Pembeli kolat, Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza akala ta'aman wa ifa asabihi salat. Faqala idza saqata qutbu ahadikum falyumit anha ada falyaqulha wala yub'ahu bi syaitan. Wa amarna annas yutasafata. Faqala inna lakum falyadri bi ayyi ta'amhi wa ibadatuhu. Nasrutan itu adalah mengusap atau ngoreti, bahasa kita, bahasa Jawa. Safah ini adalah qas'ah, wadah yang mabsutah, yang terhampar, maksudnya itu jadi tidak dalam gitu, dari apa, leper kayak peri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila sam'ala bikum hakim ta'aman sumaja bihi faqad walihahu fadqanahu balik ibnu ahli yaqula fa in kana ta'am mashfuhan fadqat bi ajli minhu uqatan aw uqatain. Jadi ini tawadhunya seorang majikan kepada budaknya, ya. Dia membawa makanan untuk majikannya, disuruh duduk bareng, makan bareng. Kenapa? Waliyaharrahu, dia sudah mengurusi panasnya makan tadi. Jadi jangan sampai dia hanya dapat tidak enaknya saja. Fa in kana ta'amu mashfuhan, kalau makanan cuma dikit, maka silahkan dikasih aklah atau aklatain. Tapi kalau makanannya banyak, diajak makan bareng. Apa itu? Serket apa sekitarnya, tisu dan sebagainya. Nabi Qala, Ani bin Abbas Qala, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum fala yamsahu yadahu bin ataya akha aw yul'iqaha ghairahu, misalnya kepada anaknya atau kepada istrinya atau kepada kucingnya. Kalau mau sesama teman juga boleh, silahkan. Qala an-nabi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu bi salat asal qala yamsahu yadahu dan akha. Ini dalam rangka
mencari berkahnya makanan. Dan Nabi kalau makan itu dengan 3 jari. Adapun hadis yang mengatakan wasta'ana birrabi'ah, beliau minta bantuan dengan jari yang keempat. Biasalah kadang-kadang kalau diperlukan tuh pakai jari yang keempat. Riwayat Tabarani, itu hadis yang dhaif. Bagaimana Nabi Umar kalau pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendarat agama mahadat kalau alhamdulillah asal kemudian mendaratkan fi khairu maktiyin wala mulatain wala muslimin innallahi la mustaqnan anhu. Hunaka inda anhu boleh Rabbuna, boleh Rabbana. Kalau Rabbuna berarti sebagai mubtada muakhar. Kalau Rabbana berarti sebagai munada, ya Rabbana. Dan ini sudah lewat di apa itu Hisnul Muslim. Nabi Muhammad Abi Sa'id al-Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qala permintaan bi qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Hadis dhaif yang sangat masyhur di kalangan PPA. Tapi kok diamalkan bagaimana? Enggak apa-apa, karena ada yang mensahihkannya, yaitu diantaranya Al-Imam Biyat meriwayatkannya dalam kitab Mukhtarah, berarti hadisnya sahih. Demikian juga dihasankan oleh Ibnu Hajar di dalam salah satu kitabnya. Qalat an Abi Ayyub al-Ansari qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala aw shariba qala alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sallallahu wa ja'ala al-muhajjin. Taib, ini yang mengatakan dhaif, sebab dhaifnya berarti ada enggak di hadis ini? Di sini ada wa dzakarahu al-Bukhari fi tarikhihi wa saqa ikhtilaf ar-ruwati fihi. Beliau menyebutkan perselisihan para perawi. Ini salah satu penyebutnya berarti. Ada di hadis ini, ada enggak? Nomornya berbeda. Oh, berbeda ya. Nanti dicari. Oh. Oke. Majhul. Baik. Ini alamat Ismail bin Rabah. Kenapa kita cari dhaifnya? Karena ini kan terkenal. Sehingga nanti kalau kita ditanya kenapa dhaif, itu bisa menjawab. Bagi kola bagi ibu sembilan kenapaan. Abi Hurairah katakan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anana wa fi yadihi jamrun falam yaktubu fa asabahu syai'un fala yalumana illa nafsa. Pemurun itu adalah apa namanya, bekas makan daging tuh, lengket-lengketnya itu. Ada satu hadis yang kelewat enggak? Jangan dilewati. Terus ta'jilin arin atau ajil ya zawaj. Baca dulu yang satunya. Berikutlah an Abi Ayyub al-Ansari qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala aw shariba qala alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sallallahu wa ja'ala al-muhajjin. Sawwaqahu, dan menjadikannya mudah, yaitu mudah untuk masuk di dalam tenggorokan. Jadi masuknya mudah, keluarnya juga mudah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuknya susah,
kerepotan, keluarnya susah juga kerepotan. baru manja Abu Bakar menjadi bin Abdullah qala sana Abu bin Ayhan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu qala maka Abu qala asibu ahakum qalu ya Rasulullah wa ma isabatuhu qala inna billah idza bihi laitu fa la ta'amu fa syu'u ta'amu pada Allah kadzalika ifadatu. Maka membalas kebaikan orang itu tidak harus dengan kebaikan yang serupa, ya, bisa dengan doa. Karena di sini beliau mengatakan asibu, ternyata beliau menyuruh untuk mendoakan. Maka dalam hadis yang lain kana yaqbalu hadiyah wa yuthibu 'alaiha, yang kemarin kita dibagi. Itu yuthibu tidak harus dengan hadiah yang serupa sebagaimana Imam Tabari. Bisa saja kita diberi hadiah, kita ucapkan jazakumullahu khairan, itu sudah termasuk ithabah atau membalas. Dan thawab itu sama dengan jaza, hanya bedanya kalau jaza itu umum, kalau thawab itu untuk yang baik. Kalau balasan buruk itu bisa dengan jaza, tapi kalau balasan yang baik itu penggunanya dengan thawab. Kecuali ya kadang-kadang digunakan thawab untuk yang jelek. Contohnya apa? Hal thuwibal kufaru maka niat malun, itu cuma satu kali itu aja ya. Tapi secara umum thawab digunakan secara asal, thawab itu digunakan untuk yang baik seperti di sini nih. Nah, hadis ini tadi dhaif ya, yang asibu akhakum. Tadi maknanya sahih bahwa orang sudah berbuat baik kepada kita, kita disuruh membalasnya. Bilaqala an Anasin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ja'a ila Sa'id bin Ubadah faja'a bi khubzin wa sayfin fa'akala summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afkara innakum musafun fa'akala ta'amukum al-ahwa fasalat alaikum al-malaikah. Ini didoakan kepada orang yang telah memberi makan kepada kita, baik itu adalah makan yang makan apa itu buka puasa maupun tidak. Karena di sini tidak disebutkan buka puasa. Adapun afdal intakum shaimun, ini maksudnya doa. Semoga berbuka puasa di rumahmu orang-orang yang puasa. Artinya teman-teman itu orang-orang baik, ahli puasa. Wa akala ta'amukumul abrar, semoga orang-orang baik yang memakan makanan yang sholat. Ini semuanya doa. Sehingga bukan berarti kalau kita puasa saja kita mendoakan doa ini, bukan. Makan apapun, makan siang misalnya, nah itu bisa didoakan after intakum shaimun. Ila huna intaha kitabu at-ta'am. Dan kalau banyak makan maka akhirnya sakit. Karena makanan yang bermacam-macam biasanya kurang sehat, apalagi di masa sekarang ini. Nah, menurut penelitian, orang-orang sekarang ini tidak kuat seperti orang-orang dulu, itu karena makanannya tidak sehat seperti orang-orang dulu. Sehingga usia 60, 50 sudah loyo, itu gara-gara asupan makanannya yang tidak bagus. Karena itu masuk kitab at-tibbu, karena setelah makan ada makanan yang tidak sehat menjadi sakit. Walaupun berrajul yatadawa, seseorang berobat, dan berobat itu ada dua macam, ada obat rohani, ada obat jasmani. Dua-duanya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka boleh kita menggunakan dua-duanya atau memilih salah satu dari keduanya. Kalau kita termasuk orang-orang yang yakinnya kuat, maka boleh tidak menggunakan dawa jasmani, ya, mencukupkan dengan dawa rohani, yaitu dengan zikir-zikir atau ruqyah-ruqyah. Sebagaimana saya pernah mendapatkan cerita gurunya Ustaz Mudzakir itu Mbak siapa, Abdul Qahar, Jawa Timur. Itu ketika anaknya terkena sengat apa itu tawon atau sejenisnya, kemudian beliau bacakan Fatihah, ditiupkan pada
bagian yang terkena sengatan itu langsung diam. Nah, kalau punya keyakinan kuat seperti itu silakan, nggak usah pakai obat-obatan jasmani ya. Tapi seandainya keyakinan kita tidak kuat seperti itu, maka gabungkan saja antara dakwah rohani yang diajarkan Nabi dan juga dakwah jasmani yang juga diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh-contoh dakwah jasmani apa? Habbatus sauda, apalagi? Asal, apalagi? Minyak zaitun, apalagi? Garam, apalagi? Ya banyak kan hadis-hadisnya itu. Nah itu semuanya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dakwah rohani juga diajarkan oleh beliau. Allah yashfik, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ditaruh di tempat yang sakit, Bismillah, Bismillah, Bismillah. A'udzu bi'izzatillah qudratihi min syarri ma ajidu hadir. Ini semuanya dakwah rohani yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sehingga Nabi mengajarkan kepada manusia apa yang cocok untuk mereka. Yang cocoknya rohani ambil rohani, yang cocoknya jasmani ambil jasmani, yang cocoknya dua-duanya lebih bagus. Dan saya menyarankan untuk memakai dua-duanya. Pertama karena keyakinan kita tidak seperti keyakinan Abu Bakar Umar ya, sehingga tampaknya kita ini belum tercukupi dengan dakwah rohani. Dan jangan sekali-kali menggunakan dakwah jasmani saja sementara kita meninggalkan dakwah rohani. Karena dakwah rohani itu jauh lebih penting daripada dakwah jasmani, karena itu menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sakit misalnya itu jangan langsung memikirkan apotek atau memikirkan dokter atau memikirkan obat. Pertama kali langsung ruqyah ya, Fatihah dan sebagainya. Nah, kalau sudah yang Fatihah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru ingat kepada makhluk. Maka kata guru kami Ustaz Asyuri, kalau langsung ingat kepada makhluk itu termasuk syirik, tapi syirik ingatan. Ingatannya tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini yang perlu kita perbaiki dari kondisi kita. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Bisa apa fadilah atib? Qala Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ilman, ilmu tibbi lil abdan wa ilmu fiqhi lil adyan. Karena manusia itu kan ada dua macam, ada dua bagian ya, ada jasmani, ada rohani. Nah rohani kita butuh makanan berupa ilmu din atau ilmu fiqh. Nah sementara jasmani kita ini butuh makanan berupa ilmu tib. Nah maka karena manusia terbagi dua ini, sehingga ilmu yang paling penting ya dua ini. Insya Allah kita baca ilmu kita tib pada waktu yang lain. Nah, terus ada tambahan untuk hadis yang sebelumnya tadi, wassallat alaikumul malaikah, itu di dalam riwayat Ahmad, wa tanazzalat alaikumul malaikah. Salat mendoakan, tanazzalat turun, ya berarti malaikat turun dan mendoakan. Kalau kita gabungkan antara dua hadis itu semuanya sahih. Motornya jadi jam berapa sih? Oke? Saat Khamis di ai makan? Pak Parto. Parto itu fin. Mujahidin al-Syariah. Wait. Pada keris. Baik jiddan. Mampur terus. Yang jamaahnya Ustaz Rahman tuh enggak buka tuh. Yang Pak Sen itu yang bengkel gede.